melakukan tugas apa, itu kan terlihat di publik. Sekarang tidak terlihat. Apa ini yang terjadi, Bang? Iya, memang publik juga menunggu-nunggu dari awal dengan pengalaman yang sangat minim, usia juga tidak memenuhi persyaratan, kecuali dipaksakan lewat pamannya di Mahkamah Konstitusi. Ini memang menjadi simbol negatif dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini yang kemudian publik juga tidak punya tidak punya harapan besar kepada Gibran. Memang secara usia muda diharapkan mampu mendapatkan suara-suara dari kalangan-kalangan muda. Tapi kan persoalannya lagi-lagi tingkat pendidikannya tidak memengaruhi. Nah, ini persoalannya keluarga ini ya, keluarga Jokowi, baik Jokowi maupun Gibran ini tidak dianggap mewakili orang-orang yang terpelajar. Oh. Dia hanya Keluarganya ya? Iya, keluarganya. Tidak mencerminkan orang-orang terpelajar, terdidik. Hanya mengesankan itu tadi, orang yang dari desa, orang kecil dan segala macam. Tapi akhirnya publik membacanya, oh ternyata ini keluarga yang terbiasa dengan cara-cara playing victim gitu ya, mengaku sebagai korban padahal pelaku. Maka ini juga publik akan melihat seperti itu, penilaian terhadap Gibran yang minim seperti itu dan tidak pernah ada kesempatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo dalam sidang-sidang kabinet punya pendapat apa, kan tidak. Dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk memimpin rapat kabinet. Sementara yang lain-lain kan bisa. Jadi ini dalam Undang-Undang Dasar kita, Presiden adalah kepala pemerintahan, tapi tidak pernah disebutkan juga. Wakil Presiden, wakil kepala pemerintahan tidak ada. Ini kepala negara, ini wakil kepala negara itu nggak ada. Nggak ada penjelasan itu di dalam konstitusi. Kecuali tugasnya adalah membantu presiden. Sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh presiden. Ini kan nggak jelas tugasnya apa. Mau menyelesaikan masalah Papua, itu dulu dilakukan, Jokowi mendelegasikan itu kepada Ma'ruf Amin. Ini kan memang nggak ada. Nggak ada sama sekali pendelegasian wewenang dari Presiden Prabowo kepada Gibran yang muncul ke publik, yang kesannya oh kalau soal ini mana lagi soal katanya stunting, ya sekarang udah jadi bagian lah. Ya, kemudian juga lapor Mas Wapres kan lagi gitu loh. Jadinya publik juga ini memang nggak ada kerjaan. Ya, jadi ya apa yang diharapkan dari ini pelajaran penting ya bagi siapapun untuk memilih wakil presiden itu bukan yang sembarangan. Usia muda, nggak punya pengalaman, pendidikannya juga tidak memadai. Saya kira Indonesia harus berubah juga. Undang-undang itu harus diubah. Misalnya presiden syaratnya apa? Ya seperti Iran aja misalnya syarat untuk parlemen S2 misalnya kan, kemudian menteri-menteri S3 segala macam. Jadi wajar kalau kemudian derajatnya